Pembelajaran tematik kelas 4. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 5. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Nah, sekarang kalian terlihat semangat ya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Puput, bisa dipimpin? Tempat duduk siapkan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Puput. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu Guru. Oke, baik. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai kondisi iklim dan juga bentuk karakteristik tempat hidup hewan ya. Kemarin itu kita sudah belajar ada kondisi alam atau bentuk iklim, ada apa saja, iklim tropis, dan itu ada tempatnya apa saja kemarin yang sudah disinggung. Nah, sekarang untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya kita akan berfokus pada karakteristik hewan berdasarkan tempat hidupnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ibu harap kalian hari ini bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini supaya kalian nantinya dapat mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri khusus hewan berdasarkan tempat hidupnya, dan kalian dapat mengetahui manfaat hewan-hewan itu bagi kesejahteraan manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan putarkan video terlebih dahulu sebagai pengantar pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diamati dengan bersama ya. Simak video ini sampai selesai ya, agar anak-anak paham akan materi ini. Dan yuk kita mulai pembelajarannya. Ada bermacam-macam jenis hewan. Kamu pasti telah mengenal berbagai jenis hewan tersebut. Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan hal-hal tertentu, misalnya berdasarkan tempat hidupnya. Berikut pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang hidup dan bertempat tinggal di darat. Ada banyak jenis hewan yang hidup di darat. Ada hewan darat yang hidup di sekitar kita, misalnya kucing, ayam, dan kambing. Hewan tersebut ada yang dipelihara dan ada yang tidak dipelihara. Hewan darat juga ada yang hidup dalam hutan. Sebagian besar hewan tersebut adalah hewan buas, misalnya harimau, kijang, dan badak. Selain di permukaan tanah, hewan darat juga ada yang hidup di dalam tanah, misalnya cacing, rayap, dan semut. Hewan yang hidup di air sangat beragam. Ada hewan yang hidup di air tawar, air laut, dan air payau. Hewan yang hidup di air tawar antara lain ikan lele, ikan mas, dan ikan mujair. Hewan yang hidup di air laut antara lain ikan teri, tuna, hiu, dan penyu. Hewan yang dapat hidup di air payau contohnya ikan bandeng dan udang. Air payau merupakan campuran dua air, yaitu air tawar dan air laut. Air payau dapat ditemukan di muara sungai atau di dekat pantai. Hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan air, misalnya katak dan salamander. Katak memulai hidupnya di air. Setelah dewasa, katak mengalami perubahan. Katak dewasa hidup di darat dan di air. Katak dapat hidup di darat dan di air karena bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kulit katak harus selalu basah agar dapat berfungsi sebagai alat pernafasan. Nah, setelah mengamati video tadi, kalian
Bebek juga bisa, tapi bebek juga itu bisa hidup di air atau bisa berenang. Kalau ikan sudah jelas ya hidupnya di air. Nah, dari keempat hewan tadi, kalian mengetahui ada perbedaankah atau persamaankah dari karakteristik tempat hidupnya? Yang sama tadi apa? Ayam dan kucing. Untuk melanjutkan pembelajaran kali ini, Ibu mohon untuk kalian membacakan materi mengenai karakteristik tempat hidup hewan. Di situ ada 3 jenis hewan. Yang pertama ada cicak, yang kedua ada kelelawar, dan yang ketiga ada bunglon. Nah, bagaimana sih karakteristik tempat hidup dan ciri khusus dari hewan cicak? Silakan Galuh bisa dibacakan. Cicak merupakan hewan yang hidup di darat. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 sampai 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Sudah? Nah, selanjutnya bagaimana sih karakteristik tempat hidup dan juga ciri khusus dari hewan kelelawar? Silakan Puput dibacakan. Kelelawar merupakan hewan yang hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, untuk bagaimana sih karakteristik dan ciri khusus dari bunglon? Silakan Usi dibacakan. Cicak dan bunglon memiliki karakteristik tempat hidup yang sama, yaitu di darat, namun memiliki ciri yang berbeda. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, terima kasih untuk Galuh, Puput, dan Usi yang sudah bersedia untuk membacakan materi. Nah, kalian tadi sudah mengetahui bagaimana karakteristik tempat hidup dan juga ciri khusus hewan-hewan itu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian mencari atau mengidentifikasi karakteristik tempat hidup dan ciri khusus hewan yang khususnya ada di lingkungan sekitar kalian. Baik, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan satu kelompoknya 3 orang ya. Di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk kalian mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Kalian kerjakan secara berkelompok. Di situ sudah ada tabel atau bagan mengenai karakteristik tempat hidup hewan. Lalu ada manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, dan coba dibuka baliknya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil identifikasi kalian bersama kelompok. Untuk pengerjaannya Ibu beri waktu sampai 15 menit ke depan untuk mengerjakan secara berkelompok. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan terlebih dahulu agar nanti bisa Ibu bantu, ya. Jadi guru, silakan dikerjakan ya anak-anak. Fisiknya iso tinggi. Iya, Nek bernafas dengan insang lain berapa? biasa terus
Dagingnya dikonsumsi. Yo tergantung iku sih. Iya sih. Daging Ya dikonsumsi. peliharaan. Ya peliharaan enggak ya satu. Itu deh. Yes. Yes. Apa? Apa? Anak-anak selalu Oh, jawabannya apa? Selalu kayak oh iya tapi mau nomor siji sing ayam dan bebek sama-sama memiliki bulu. ya usaha tempat tinggal sih. Yang merasa kesulitan, sudah punya kesimpulan. Hewan yang hidup di air memiliki Apa perbedaan antara tempat tinggal kucing dan ikan? itu kan air kan kucing di darat, ikan di laut. Ini ciri khusus yang berbeda-beda dan tempat tinggal saya mau. Mas, teman-teman karakteristik tempat hidup. Ciri khusus yang berbeda. Yang membahayakan. Apakah sudah selesai? Belum Bu. Belum, Bu, kurang 2 lagi. Oke. Berbeda. Keadaan alam oke ya. Iya, apakah keadaan alam itu Dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. iya kena hujan terus ya. Ya, Mana itu tetap pengaruh menurut berdasarkan karena Gak bisa Bu. di bawah berbeda-beda. Ada yang di darat seperti dataran sebelum mencari hewan perlu apa saja yang perlu dilakukan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Karakteristik tempat hidup. Kamu itu karakteristik jadi juga boleh. Karakteristik terus Karakteristik tempat hidup. Ciri-ciri hewannya. Kalau kalian nggak tahu ciri-ciri hewannya, nanti kamu melihara ikan kamu taruh di darat. Mati kamu. Iya, makanya. Sudah Bu, sudah selesai. Kayak kalian cepat dulu. Itu tadi kan kalian sudah selesai mengidentifikasi ada karakteristik tempat hidup hewan, ciri khusus dan manfaatnya ya. Kalian juga sudah berhasil menyimpulkan mengenai kesimpulan yang identifikasi tadi. Sekarang Ibu akan memberitahu kalian, akan mengenai sedikit bahwa hewan itu juga mempunyai nilai ekonomis sehingga hewan juga dapat diperjualbelikan di pasar. Nah, biasanya pedagang-pedagang di pasar itu mereka menggunakan tafsiran berat hewan itu atau berat daging hewan yang menggunakan pecahan desimal. Di sini Ibu ada lembar kerja yang kalian bisa kerjakan bersama kelompok. Di sini ada contoh tafsiran berat daging hewan. Di situ ada daging ayam, ada udang, dan juga ada ikan. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Ibu, dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu harap semua kelompok berkontribusi dalam mengerjakannya. Jangan hanya melihat tapi tidak membantu ya. Nanti kalau ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu. agak repot. Males kok. Gak. Pertanyaannya kan sorry. Kan sudah selesai. 1,4 kilogram ditambah
2,0 udah kan 2,0 Ini yang jarak boleh 1,4 3 0 2,03 iya. ditulis apa ya? Iya, ditulis ya penjumlahannya 1,5 kilogram ditambah 0,63 2,03 2,03 kilogram. titipan praktek Mari. Silakan berat ikan dan ayam juga dicampur. Ikan dan ayam 1,4 kilogram tambah ayam 2,3 kilogram. 3,7 kilogram. Hasilkan berat ikan, udang dan ayam sekali digabungkan. Ikan 1,4 tambah 0,3 tambah 2,3 13 4,33 kilogram. Area sudah selesai? Belum. Siapa selisih berat ikan dan udang ikannya 10 ditambah ikan 13 kurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. salah lindo kok ikane Udang dan ayam sekali digabungkan. Ikan 1,4 tambah 0,3 tambah 2,3 13 4,33 kilogram. Area sudah selesai? Belum. Siapa selisih berat ikan dan udang ikannya 1,4 kurangi 0,63 kurangi 10 kurangi 0,7 kilogram. Sudah selesai Ibu? Sudah? Nah, bisa ditemukan ke Ibu ya. Nah, selain dari yang sudah kalian kerjakan pagi tadi, ini mengaitkan bahwa hewan juga punya nilai apa tadi? Ekonomis. Nah, selain itu, hewan juga dapat bermanfaat sebagai inspirasi karya seni, seperti contohnya ada mozaik, kolase dan sebagainya yang berbentuk hewan-hewan. Di sini Ibu ada salah satu contoh. Di sini ada karya kolase berbentuk hewan apa? Ayam. Nah, di sini Ibu ingin memfasilitasi kalian untuk mengerjakan ini. Ini adalah bagian untuk mengapresiasi karya seni. Kalian sudah tahu apa itu apresiasi? Ya, jadi kalian harus menilai karya seni yang sudah ada di LKPD ini. Kalian harus mencari apa yang menurut kalian menarik, lalu apa pendapat kalian tentang karya kolase itu, dan saran yang kalian ingin sampaikan kepada teman-teman dari karya kolase ini. Untuk LKPD-nya akan Ibu bagikan, dikerjakan secara berkelompok, dan nanti dikumpulkan ke Ibu lagi ya. Ya, Ibu. Untuk nama anggota kelompoknya jangan lupa diberikan. Wah, bagus banget. Ya, gambarnya menarik dan bagus, cantik. Sekarang yang kolase berbentuk hewan ayam
Susunnya rapi, disusun dari secara rapi. Itu dari apa sih sendiri? Bijian ada pengertian, terlihat, dan terlihat secara nyata. Yang sebaliknya juga dikerjakan ya. Apa yang kalian ketahui tentang hasil kata tersebut? Disusun dari biji-bijian. Bagaimana penjelasan tentang karya kolase hewan tersebut? Bagus. Kolase hewan tersebut bagus. Rapi. Ya, dan seperti nyata kan? Tapi masih. Lebih berwarna dan biji-bijiannya lebih bervariasi. Bervariasi. Ada lagi banget itu. Warnanya lebih cerahkan. Sudah selesai? Dan belum bentar lagi. Dan bervariasi. Sudah. Dijadikan satu dengan yang LKPD matematika tadi ya. Iya, Bu. Nah tadi kan kalian sudah membuat bagan yang LKPD IPS. Bisa kalian buka kembali. Di situ sudah ada beberapa bagan atau tabel dan juga kesimpulannya. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Bisa dimulai dari kelompoknya Puput. Silakan. Semua ya. Ada baca sininya. Kalian presentasikan dulu ya. Bisa dimulai Puput. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bekerja peserta didik IPS mengenai karakteristik dan ciri-ciri khusus pada hewan dan tempat hidupnya. Lalu manfaat dari hewan dan juga bagi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada hewan ayam. Karakteristik tempat hidupnya di darat. Ciri-ciri khususnya memiliki bulu, memiliki 2 kaki. Manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, daging dan telurnya bisa dikonsumsi dan bulu ayamnya bisa dibuat kemudian. Hewan yang kedua yaitu bebek. Karakteristik tempat hidup di darat dan di air. Ciri khususnya memiliki kaki berselaput, mempunyai paruh lebar dan panjang. Manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yaitu daging dan telurnya untuk dikonsumsi. Hewan yang ketiga yaitu kucing. Karakteristik tempat hidupnya di darat dan ciri-ciri khususnya memiliki rambut. Yang kedua yaitu indera penciumannya tajam. Manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, kucing dipelihara. Hewan yang keempat yaitu ikan, memiliki karakteristik hidup di air. Ciri-ciri khusus memiliki sisik dan memiliki sirip. Manfaat bagi kesejahteraan, ikan bisa digunakan untuk hiasan dan dagingnya bisa dikonsumsi dan sebagai hewan peliharaan. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Kesimpulannya itu ayam dan kucing sama-sama hidup di darat. Bebek hidup di air dan di darat. Ikan hidup di air. Apa kesimpulan tentang ciri khusus hewan di atas? Hewan yang hidup di darat memiliki kaki. Hewan yang hidup di air memiliki sirip.
Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing hidup di darat sedangkan ikan di air. Lalu menurut kelompok, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa demikian? Dan jelaskan alasannya. Kucing dan ikan tidak bisa hidup di tempat yang sama karena memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Lalu, apakah keadaan alam, yaitu iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Iya, berpengaruh karena tempat hidup mereka juga berbeda-beda. Lalu, sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Yang harus diperhatikan adalah karakteristik tempat hidup dan juga ciri-ciri hewan tersebut. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok yang ikut. Boleh duduk kembali. Terima kasih karena sudah melakukan presentasi mengenai ciri-ciri dan karakteristik hewan berdasarkan tempat hidupnya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan. Jadi tadi kita sudah belajar apa aja ya? Ada karakteristik hidup, tempat hidup, ada ciri-ciri khusus, terus ada manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya Ibu di sini untuk mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini, Ibu menyediakan soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan secara individu ya. Baik Bu. Di sini Ibu ada soal evaluasi berjumlah 5 soal. Bisa kalian kerjakan secara individu dan nanti dikumpulkan ke Ibu guru ya. Iya, Bu. Waktunya 15 menit ke depan. Silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan. Ada yang tidak membawa pulpen atau pulpennya habis? Ya udah habis Bu, dikit teman. Nih, lalu Makasih Bu. jawabannya bisa di lembar yang kedua ya. Satu, fokus dua. Apa ya? Identitasnya juga jangan lupa diisi. Iya, aku udah tahu. Kalau merasa kesulitan tanyanya ke ibu guru, jangan tanya kepada temannya atau mengganggu temannya yang lain. Ya? Itu satu-satu atau satu. Satu. Iya, satu-satu. Bisa hidup yang di darat ada hewan apa saja. Yang hidup di air ada apa saja. Dikerjakan dengan serius ya, supaya nilainya juga baik.
Apa itu kurangnya apa? Manfaat sapi. Itu loh buat hewan kurban kan bisa. Oh iya. Atau kan terkadang itu kalau misalnya yang punya sawah juga kalau mereka nggak punya kerbau, mereka bisa membersih sawah dia. Pakainya dengan bantuan hewan sapi. Sudah selesai, Bu. Oke, sudah selesai. Yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke ibu saja ya. Nah, si hebat sudah selesai sendiri, temannya belum. Yang lain segera ya. Mengingat waktunya sudah mau. Oke, kumpul. Lalu sudah? Tunggu. Oke. Nah, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam mengerjakan soal evaluasi yang ibu berikan. Semuanya hebat ya bisa mengerjakannya tepat waktu. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Asik. Asik. Apakah ada yang merasa kesulitan tadi di bagian tertentu mungkin? Ada sedikit. Pada bagian apa? Matematikanya kah atau IPS-nya kah? IPS. IPS. Oke, kalau gitu untuk kedepannya kalian harus lebih rajin-rajin belajar dan kalaupun kalian kesulitan, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup. Untuk LKPD-nya juga bisa dikumpulkan. Terima kasih Puput. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi menuju siang ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Bisa Lucy? Ya, Bu. Di tempat duduk siap gerak doa mulai. Selesai. Baik, nah terima kasih anak-anak. Semoga kedepannya kalian bisa lebih semangat dalam belajar. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih ya.